Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman di sini dan Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya kalian di sini? Baik ya, semoga sehat selalu. Sebelumnya aku ada pantun nih, nanti bilang cakep ya. Sore-sore menikmati udara. Jangan lupa membeli roti. Perkenalkan, aku Samudera yang akan menemani acara kali ini. Alhamdulillah, pada hari yang cerah ini kita berkumpul dalam acara Share the Talk, Shine Together. Ntar kalian kalau aku ngomong Share the Talk, Shine, nanti kalian ngomong together ya. Share the Talk, Shine Together. Sekali lagi, lebih semangat ya. Share the Talk, Shine Together. Oke, terima kasih ya yang hadir di acara hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke sesi bersama moderator dan narasumber yang kece-kece ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang public speaking. Nah, ada yang sudah tahu belum public speaking itu apa? Belum kan? Sudah tahu belum? Belum. Public speaking itu adalah seni berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide atau inspirasi. Dalam public speaking ada beberapa elemen kunci yang perlu kita kuasai. Yang pertama ada penguasa bahasa. Penguasa bahasa sangat penting untuk kelancaran komunikasi. Yang kedua ada sifat atau kepribadian. Kita harus terlihat tampil dan menjadi karakter diri sendiri. Dan jangan lupa penampilan. Tampilan juga harus terlihat rapi, kesan untuk pertama kali dilihat ya. Dan yang terakhir ada pendidikan dan pengetahuan. Jadi itu sangat berpengaruh untuk kita semakin percaya diri dalam berbicara. Jadi terus belajar dan asah keterampilan kita untuk jadi public speaker yang hebat. Oke, jadi itu aja ya sedikit paparan tentang public speaking aku sampaikan. Hari ini kita akan beruntung banget ya ada 3 narasumber yang akan berbagi wawasan tentang lifestyle atau gaya hidup. Langsung saja kita panggil moderator yang akan membantu teman-teman kita semua. Silakan Kang Faldi. Jadi tepuk tangannya. Ya, terima kasih sebelumnya MC ya Samudra. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Novaldi Pramudiardani. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan membantu sesi talk show pada kali ini. Sebelumnya di sini saya mau sedikit sharing soal kebiasaan sehari-hari nih. Di sini saya ada 4 poin utama tentang kebiasaan sehari-hari. Nih, jadi yang pertama ini rutin berolahraga. Di sini siapa nih yang jarang olahraga nih? Kelihatan nih. Yang jarang olahraga nih kelihatan nih. Ya kan? Nah, saran saya kita harus mulai rajin berolahraga. Setidaknya 5.000 langkah dalam sehari. 5.000 langkah dalam sehari. Terus WHO menyarankan 150 menit dalam seminggu gitu guys. 5.000 langkah tuh dari sini sampai ke Dago, balik lagi ke sini gitu. Lalu di poin kedua ada pola tidur yang maksimal. Lalu pola tidur yang maksimal ini di malam hari bisa dari 7 sampai 9 jam. Di sini masih ada yang begadang kan nih? Nih, kelihatan nih matanya tuh. Tuh, yang begadang ya. Jadi saya saranin mending kurang-kurangin begadang. Kita tuh nggak bisa ngerasa efek samping begadang tuh hari ini, tapi di esok hari atau di hari tua. Begitu. Lalu yang ketiga ada minum air putih yang cukup. Nah, di sini kalau ada yang dehidrasi nih, yang kering gitu ini ya, langsung aja minum, jangan ditahan guys. Karena kalau ditahan itu dehidrasi otak otomatis akan kekurangan cairan. Nah, ketika otak kekurangan cairan, kita bisa berpikirnya kayak lambat banget gitu. Ya, jadi mulai dari sekarang harus sering-sering minum air putih ya. Lalu selanjutnya ini ada poin terakhir, poin keempat, yaitu
tentang pola makan yang sehat. Lalu di sini pasti pada tahu gak sih 4 sehat 5 sempurna? Tahu nggak? Tahu kan? Tahu. Nah, itu bisa dari sayuran, dari buah, dari susu, gitu-gitulah guys. Lalu di poin keempat ini kita harus sering-sering makan makanan yang bergizi agar tubuh kita bisa sehat dan kayak bernutrisi gitu, biar darah kita nggak kurang. Kan banyak tuh makanan-makanan yang ada zat besi, terus vitamin B3, B2, kayak gitu-gitu. Nah, mungkin segitu aja yang aku mau sharing ya. Selanjutnya ada 3 narasumber nih yang keren banget tentang ngejelasin pola-pola hidup ya. Langsung aja saya panggilkan Rizka. Boleh tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Alia. Di sini saya akan membawakan materi tentang pola pikir. Nah, sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih pola pikir itu apa? Oke, jadi pola pikir itu adalah cara kita memandang dunia, diri sendiri, dan juga orang lain. Ini juga bukan hanya sekadar memandang, tetapi juga mencakup keyakinan dan nilai-nilai. Nah, pola pikir itu dibagi menjadi 2 kategori utama, yaitu yang pertama itu ada pola pikir tetap. Nah, mereka yang mempunyai pola pikir ini biasanya yakin pada kemampuan dan bakat mereka itu tetap dan tidak bisa diubah. Nah, yang kedua itu ada pola pikir berkembang. Nah, sebaliknya mereka yang mempunyai pola pikir berkembang ini percaya bahwa kemampuan mereka itu dapat ditingkatkan melalui apa? Melalui usaha, pembelajaran, dan ketekunan. Nah, lalu yang ketiga itu ada mengapa pola pikir itu penting. Pola pikir itu penting karena membentuk persepsi kita pola pikir yang positif itu biasanya membuat kita menjadi optimis, sedangkan yang negatif itu membuat kita menjadi pesimis. Nah, lalu ada cara kita mengubah pola pikir negatif. Yang pertama itu ada kelola emosi. Emosi yang berkembang itu memperkuat mindset kita yang negatif. Nah, jadi teman-teman harus belajar mengelola dan mengatur pemikiran yang awalnya negatif menjadi positif. Yang kedua itu ada, lanjut aja, maaf. Nah, itu jadi kunci dari pola pikir. Maaf banget. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana nih pemaparan materi sama Rizka nih tentang pola pikir. Ternyata pola pikir itu sepenting itu ya untuk menjaga pikiran kita agar tetap lurus kepada tujuan dan jangan sampai pikiran negatif ini mempengaruhi kehidupan kita. Selanjutnya akan ada Razan yang menjelaskan tentang pola gadget. Langsung aja kita panggilkan Razan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Halo teman-teman semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit wawasan tentang penggunaan gadget. Di era digital ini kita sangat ketergantungan kepada gadget dan gadget ini sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Gadget seperti laptop, tablet, dan smartphone itu sangat membantu kita untuk memberikan informasi, saling berkomunikasi, dan bisa dijadikan sebagai alat pembelajaran. Namun, penggunaan terhadap gadget yang berlebihan bisa mendapatkan dampak negatif kepada kita. Contohnya seperti terhadap kesehatan mental, kesehatan fisik, serta produktivitas terhadap kita. Nah, di sini saya akan memberikan dampak positif dan negatifnya terhadap penggunaan gadget. Dampak positifnya itu interaktif belajar. Kita di sini waktu zaman SMA kan pasti ngalamin yang namanya COVID, betul? Dan di situ kita ya 1 tahun full daring belajar menggunakan gadget melalui aplikasi yang namanya Zoom ataupun Google Meet. Nah, dari situlah kita tahu bahwa gadget itu bisa digunakan sebagai media belajar kita. Tidak hanya untuk digunakan seperti game, nonton YouTube, atau scroll TikTok. Namun gadget itu bisa digunakan sebagai belajar. Nah, di era sekarang pun tidak sedikit orang yang mencari penghasilan melalui gadget. Dan banyak orang juga yang sangat ketergantungan kepada gadget untuk mencari mata pencaharian mereka. Yang kedua yaitu keterampilan teknologi. Di era digital ini, anak-anak usia dini pasti sudah diwajibkan untuk paham dengan teknologi. Jangan sampai ke depannya mereka istilahnya gaptek atau gagap teknologi. Karena ya di zaman sekarang aja kita sekarang udah serba digital, apalagi anak-anak nanti yang sudah dewasa pasti mereka sangat butuh lah atas keterampilan teknologinya. Nah, di sisi lain ada dampak negatifnya nih. Dampak negatifnya itu terhadap kesehatan fisik. Penglihatan kita bisa terganggu jika kita terlalu lama melihat gadget. Seperti contohnya mata bisa minus, dan obesitas pun bisa terjadi karena kita keseringan bermain gadget. Yang kedua yaitu interaksi sosial. Kita sering lihat anak-anak kecil zaman sekarang pasti selalu bermain gadget mereka. Walaupun mereka sedang berkumpul sama teman-temannya, ya tapi mereka beda dengan waktu kita kecil. Kita berkumpul seperti bermain layangan, bola atau kelereng. Tapi zaman sekarang anak-anak usia dini paling bermain game, ya fokus terhadap gadgetnya masing-masing. Dan dari situlah jika kita misalkan punya adik di rumah, kita harus bisa mengawasi aktivitas mereka terhadap gadget tersebut agar mereka bisa bijak dalam menggunakan teknologi ini. Yang ketiga yaitu terhadap mental. Jika kita bermain game pasti kita misalkan kita kalah setelah bermain game tersebut. Nah, itu bisa mengaruh ke mental kita. Ibaratnya seperti kita selalu bawaannya marah-marah ataupun ya males buat ngapa-ngapain karena kalah dari game tersebut. Nah, itulah beberapa dampak positif dan negatif terhadap penggunaan gadget. Saya harap kalian dan teman-teman semuanya bisa bijak terhadap penggunaan gadget tersebut. Sekian informasi dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Razan atas pemaparan materi tentang pola gadget. Gadget itu ternyata seperti pedang ya, pedang bermata dua. Kalau kita nggak bisa memakai dengan bijak, bisa merusak diri kita sendiri. Jadi teman-teman gimana nih? Masih pada semangat gak sih? Masih ya? Coba kita ada yang mau tahu nggak mau ngapain nih? Kita mau breaking sebentar ya. Nih, coba kalian pegang pundak temannya yang di sebelahnya. Pegang. Udah dipegang. Kamu nggak punya teman? Langsung aja dipijit-pijit. Pijit. Sampai enakan. Udah ya.
Udah? Kalau udah. Udah ya. Masih inget gak sama tagline kita nih? Nih masih ada di sana ya. Share the talk, shine together. Kalau saya bilang share the talk, shine, kalian bilang together ya? Baik, oke. Share the talk, shine together. Ya, wih, bagus sekali. Ya, selanjutnya mungkin kita akan memasuki materi ketiga ya, ke Adrian, yaitu pola makan ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita manggilkan Adrian. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator mengizinkan saya untuk berbicara di depan sini. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Adrian. Saya narasumber 3 yang akan menjelaskan tentang pola makan. Di sini adalah bagian paling terakhir, yaitu dari bagian pola hidup atau lifestyle, yaitu pola makan. Jadi di sini tuh masih banyak ya yang menganggap bahwa makan itu adalah hal yang sepele. Soalnya kan kebanyakan anak-anak atau remaja yang habis main gadget, HP, itu males makan kan, yang habis main game gitu. Terus kayak mikir kayak ngapain sih makan, kayak ya udahlah kita lanjut main game aja gitu. Itu nggak boleh gitu. Jadi kayak masih banyak yang nganggap itu tuh sepele gitu kan. Terus kayak ini tuh adalah kayak pola makan tuh gak cuman tentang diet, mengurangi makanan ataupun lemak. Itu tuh pola makan lebih dari itu semua penjelasannya. Kayak di sini ada yang tahu gak pola makan yang benar yang sehat di mana aja gitu? Ada yang tahu gak? Angkat tangan coba. Coba pakai baju putih. Pola makan yang benar menurut Akang apa? Boleh. Cuman di sini aku akan menjelaskan pola makan yang benar-benar seharusnya yang wajib kita lakuin karena itu biar sehat dan energi kita tuh kembali gitu. Yang pertama tuh adalah keseimbangan gizi. Di sini ada yang tahu gizi di makanan tuh ada apa aja? Boleh? Yang kemeja hitam yang kacamatanya di atas, ditaruh di atas. Boleh. Taruhan satu lagi. Susu. Kan makanan. Kacang-kacang. Biji-bijian kali ya. Boleh. Di sini tuh benar yang disebutkan oleh Akang. Cuman ada 2 lagi. Masih yang gizi itu ada banyak sebenarnya sih. Yang pertama karbohidrat, itu biasanya ada di nasi kan, nasi merah, nasi putih, cuman emang lebih baik nasi merah untuk di sarapan. Terus yang kedua protein makanannya ada banyak, ada daging, ada apa lagi ya, kangkung mungkin ya, kayaknya kangkung. Terus yang ketiga ada lemak, cuman di sini lemak tuh coba kita harus kurangin makanan lemak. Karena itu ngebuat kita tuh bisa obesitas ataupun gemuk gitu kan. Nanti yang ada kita malah jadi males-malesan kan kalau badan kita tuh besar gitu kan. Terus di sini coba makan, kita tuh harus makan makanan yang bergizi, kayak contoh ya bener yang tadi kata Akangnya, makan sayur-sayuran atau buah-buahan. Terus yang kedua di sini ngatur porsi makanan kita. Coba menurut teman-teman porsi makanan yang benar tuh selain 3 kali sehari itu apa? Coba yang depan. Porsi makanan yang benar menurut Akang itu apa? Berapa? Apa? Ya seimbangnya tuh kayak gimana gitu maksudnya?
Boleh. Oke, di sini benar yang dibilang sama Akang. Kita tuh di sini harus banget yang namanya ngatur porsi makanan kita. Yang biasanya orang-orang kan makan tuh 3 kali sehari. Oke, itu benar. Cuman porsi makanannya tuh nggak boleh banyak-banyak. Kayak mungkin sebisa dua centong nasi atau tapi 2 centong nasinya tuh yang kecil ya, bukan yang gede segede gini gitu. Itu malah kebanyakan, nanti perut kita nggak kuat gitu, pengen meledak kan kesannya. Terus aku sih ada saran ya di sini, coba makan porsi kecil tapi sering. Contoh kayak di pagi hari. Pagi hari itu makan satu kali, cuman pakainya digantinya pakai nasi merah. Karena nasi merah tuh untuk mengurangi karbohidrat gitu. Terus yang kedua, dicoba makan di siang hari dua kali, tapi itu tuh jangan makan makanan berat, jangan makan yang kayak rendang atau makanan nasi padang, itu terlalu berat gitu. Coba makan ganti yang kayak kangkung atau sayur-sayuran lainnya gitu. Terus sebenarnya ini seterah kalian ya, seterah teman-teman mau sore atau malam makannya, cuman aku sarankan di sore ya, karena sore itu bagus untuk makan, karena kalau malam tuh malah bikin gendut kan kata orang-orang gitu kan. Cuman saya kurang percaya sih, cuman ya udahlah. Terus ya udah, dengan porsi dengan pola makan yang baik itu kita bisa melakukan dengan pola makanan yang sehat gitu, kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Mungkin energi kita bakal jadi besar kan, terus jadi lebih berekspresif lah, jadi kayak nggak lemes-lemes gitu. Mungkin sekian dari aku maaf banget kalau misalkan penjelasannya kayak cuman segini, karena waktunya juga kurang banyak. Mungkin ya gitu aja ya, semoga teman-teman paham apa yang aku jelaskan, dan ya semoga teman-teman melakukan apa yang aku jelaskan. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adrian atas pemaparan pola makannya. Nih, di sini yang suka jajan-jajan kayak seblak dan lain-lain, kurang-kurangin ya guys, karena itu juga nggak sehat buat tubuh kita sebenarnya. Jadi gimana nih materi kita tentang pada hari ini? Seru nggak? Seru. Relate gak? Relate ya. Semoga materi yang disampaikan oleh ketiga narasumber kita bisa langsung diterapkan ya. Di sini ada yang ngantuk gak? Ada. Awas nih, kalau ada yang ngantuk nanti bisa mimpi di depan loh. Bisa mimpi jadi pembicara di depan sini. Lalu mungkin segitu saja dari saya sebagai moderator, saya kembalikan kepada MC. Oke, tepuk tangan dulu ya untuk ketiga narasumber dan moderator kita, Kang Faldi. Terima kasih ya untuk kepada tiga narasumber dari wawasan yang sudah diberikan, yang sangat inspiratif. Semoga diskusi hari ini memberikan kita wawasan yang lebih luas lagi dalam menjalani gaya hidup yang lebih baik dan mempraktekkan tentang public speaking dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman semua yang ada di sini yang sudah ikut berpartisipasi dalam acara ini. Semoga kita terus belajar dan meningkatkan kualitas hidup kita. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Kita ulangi lagi ya tagline kita ya. Share the talk, shine together. Sekali lagi, share the talk, shine together. Alhamdulillah hari ini kita sudah di penghujung acara. Saya Samudera pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan yang berkenan di hati teman-teman semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan jangan pernah berhenti berkembang. Terus semangat untuk kalian semua. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.